Kudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang melayakkan kami, sehingga kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang menghadap Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang terus ada bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh membawa setiap seruan doa kami. Kami boleh terus belajar bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami ingin terus belajar dari firman-Mu yang boleh menuntun kami dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman-Mu menjadi umat-Mu yang setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan iman. Dan bila kami boleh menjadi umat-Mu yang hidup senantiasa untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati waktu kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Malam hari ini tema kita adalah tentang Semper Reformanda. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dua bagian dari Alkitab. Yang pertama kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Kemudian setelah itu nanti kita akan membaca dari 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 dan 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam bulan Oktober ini memang sebagai gereja kita memperingati yang namanya reformasi gereja. Suatu gerakan untuk membawa gereja kembali ke dalam iman Kristen yang benar. Saudara kalau tahu ceritanya, kalau tahu sejarahnya, memang pada zaman itu beberapa ratus tahun lalu itu ketika terjadi reformasi gereja, memang pada saat itu gereja berada dalam suatu situasi, suatu kondisi bisa dikatakan rusak. Rusak secara moral dan bahkan rusak secara ajaran. Dan karena itu pada saat itu menggelisahkan jemaat, menggelisahkan mereka yang memang adalah murid-murid Kristus yang sejati. Mereka tidak tenang dan pada saat itu bapak-bapak reformasi gereja, termasuk seperti misalnya Martin Luther, yang ketika kita memperingati reformasi gereja itu kita memperingati saat waktu itu Martin Luther memaku 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg.
Nah, pada saat itu bapak-bapak reformasi gereja mereka berusaha membawa gereja kembali ke ajaran yang benar, yaitu yang sesuai dengan ajaran Alkitab, mengikuti firman Tuhan. Tapi saat itu mereka dianggap sesat oleh gereja. Dan akhirnya bapak reformasi gereja ini mereka keluar dari gereja, mereka merintis gereja sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan karena itu kita tahu kekristenan terbagi menjadi dua. Yang pertama gereja Katolik Roma, dan yang kedua gereja Protestan, Kristen Protestan. Kita semua ya kita adalah bagian dari Kristen Protestan itu. Nah memang pada saat itu Bapak Ibu ada banyak slogan, ada banyak istilah yang dipakai. Pada saat reformasi mungkin kita tahu beberapa slogan seperti mungkin sola fide, sola scriptura dan sebagainya. Nah salah satu yang kurang dikenal sebenarnya adalah slogan ini. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Yang artinya adalah gereja yang direformasi selalu direformasi. Gereja reform ya kita mengaku sebagai GKY kita adalah aliran gereja reform, reform Injili. Nah, artinya ini gereja reform itu harus selalu direformasi. Tapi saudara apa maksudnya? Apa maksudnya bahwa gereja itu selalu direformasi? Maksudnya bahwa gereja itu tidak boleh puas. Gereja tidak boleh puas dengan kondisinya dan gereja itu harus terus berubah. Kalau gereja puas, gereja akan menjadi stagnan. Gereja akan stuck dan kemudian gereja tidak akan bertumbuh. Dan karena itu lama-kelamaan seiring waktu gereja pasti akan mati. Nah karena itu gereja harus terus direformasi, gereja tidak boleh puas, gereja harus terus berubah. Tapi saudara karena itu muncul berbagai aliran seperti misalnya yang namanya Kristen liberal. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang hal ini. Nah Kristen liberal ini mereka memang berusaha untuk mengubah gereja dan bahkan mereka itu menentang gereja tradisional. Mereka menentang gereja yang ajarannya itu konservatif. Jadi contohnya mereka berpikir atau mereka menganggap bahwa doktrin, ajaran atau keyakinan itu harus terus berubah sesuai dengan zaman. Doktrin harus terus mengikuti perkembangan zaman. Gereja, doktrin gereja itu tidak boleh terjebak di dalam doktrin masa lalu. Jadi contohnya sains, kalau kita terus mengikuti perkembangan sains, kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang zaman dulu, di dalam zaman kuno, itu orang-orang zaman kuno menganggap itu suatu miracle, suatu mujizat. Tapi zaman sekarang sains bisa menjelaskan berbagai hal yang dulunya dianggap mujizat. Nah karena itu, Kristen liberal mengatakan bahwa ketika kita melihat berbagai peristiwa dalam Alkitab yang juga kita anggap sebagai mujizat, itu sebenarnya bukan mujizat. Karena bisa dijelaskan dan bisa ditafsirkan. Dan Kristen liberal mengatakan bahwa Alkitab yang kita punya ini pada dasarnya adalah tulisan manusia. Tulisan manusia yang berisi kumpulan kisah yang memberikan inspirasi, memberikan teladan. Dan karena itu keselamatan sebenarnya bukan soal hidup kekal. Tapi keselamatan adalah bagaimana hidup kita sekarang itu bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah saudara ini adalah ajaran Kristen liberal. Bahwa mereka melihat Alkitab bukan lagi sebagai firman Tuhan. Pada dasarnya hanya tulisan manusia. Karena memang ya seiring dengan zaman ada berbagai kritikan-kritikan terhadap Alkitab. Berbagai perkembangan di dalam ilmu pengetahuan. Zaman sekarang mungkin saudara lebih familiar atau pernah mendengar tentang Kristen progresif. Nah ini juga berkembang sesuai dengan zaman, maka karena itu dikatakan progresif. Progres terus berkembang. Memang mereka agak berbeda dengan Kristen liberal, tapi mereka menekankan hal yang sama bahwa gereja harus berubah. Gereja tidak boleh terjebak di dalam berbagai doktrin dan ajaran masa lalu. Dan karena itu mereka sangat menekankan menerima mereka yang berbeda dengan kita. Contohnya LGBTQ, mereka menekankan dan mendukung kesetaraan gender dan lain-lain. Tapi pertanyaannya saudara, apakah ini maksudnya Ecclesia Reformata Semper Reformanda itu? Apakah ketika kita mengatakan gereja reform harus terus direformasi, harus terus berubah, apakah itu berarti berubah sesuai dengan zaman? Saudara saya ingin mengatakan tidak. Tidak, karena slogan yang tadi itu sebenarnya itu slogannya kurang lengkap. Jadi karena itu kurang jelas apa maksudnya gereja harus terus direformasi. Slogan yang lebih lengkap adalah seperti ini saudara. Ecclesia Reformata
Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Yang maksudnya adalah gereja yang direformasi harus terus direformasi menurut firman Allah. Secundum Verbum Dei, menurut firman Allah. Dan karena itu gereja memang harus terus berubah, tapi bukan menurut perkembangan zaman. Gereja harus terus direformasi sesuai dengan apa yang firman katakan, bukan apa yang zaman katakan. Saudara, ini berarti bahwa gereja yang sehat, gereja yang benar harus terus mendengarkan firman Tuhan. Harus terus mendengarkan, harus terus mencari kehendak Allah yang telah dinyatakan dalam firman-Nya. Dan saudara, bukan hanya mendengarkan, gereja harus terus dibentuk. Gereja harus terus diubahkan. Makanya dikatakan harus terus direformasi itu sesuai dengan firman Allah. Dan kita percaya bahwa firman Allah tidak pernah salah. Firman Allah tetap relevan. Firman Allah tetap berlaku untuk segala zaman, segala tempat, segala zaman. Firman Allah tetap relevan. Memang benar, gereja tidak boleh merasa puas dengan dirinya. Gereja harus terus berubah, harus terus diperbaharui, tapi seturut dengan firman Allah. Saudara, kita sebenarnya sadar bahwa kita semua adalah manusia berdosa. Iya kan? Dan karena kita adalah manusia berdosa, karena itu sebenarnya kita punya kecenderungan untuk mengubah firman Allah. Kita bisa saja menafsirkan firman Allah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya, zaman dulu kala, zaman Adam dan Hawa, saudara mungkin tahu ceritanya. Ketika ular itu datang ke Hawa dan ular bertanya, apakah memang benar Allah mengatakan kamu tidak boleh makan buah-buahan yang ada di dalam taman ini? Hawa tahu firman Tuhan. Dan Hawa mengatakan, oh tidak. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, tapi saudara, ini yang menjadi masalah, bahwa sebagai manusia gampang sekali kita untuk menafsirkan firman itu sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Karena kalau kita bandingkan di dalam Kejadian pasal 2 itu, ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah yang dilarang itu, Allah tidak mengatakan apa-apa tentang meraba buah itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Hawa di dalam pemahamannya, dalam pemikirannya, kemudian menambahkan sendiri firman Allah itu. Bukan hanya jangan kamu makan, tapi juga dikatakan jangan meraba buah itu. Nah, karena itu saudara, sekali lagi firman Allah itu seringkali ditafsir sendiri. Dan itu yang terjadi pada zaman beberapa ratus tahun lalu itu, ketika terjadi reformasi gereja, ketika gereja itu sudah mengalami kerusakan, itu karena gereja tidak lagi hidup seturut dengan firman Allah. Karena firman Allah ditafsirkan sendiri sesuai dengan keinginan manusia. Dan karena itu, kita harus sadar bahwa ajaran gereja, kehidupan gereja, itu harus terus dikritisi oleh firman Allah. Harus terus diubahkan atau diperbaharui oleh firman Allah. Karena manusia bisa saja salah. Nah saudara, inilah yang menjadi semangat reformasi gereja. Pada saat itu semangat reformasi gereja yaitu bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab itu seharusnya menjadi otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam gereja, Alkitab adalah otoritas tertinggi. Saudara, kita belajar dari orang-orang di Berea seperti yang tadi kita baca dalam Kisah Para Rasul 17. Pada saat itu orang-orang di Berea ketika mereka mendengar ajaran Rasul Paulus datang ke tempat mereka, ke kota mereka, mengajarkan firman Tuhan. Mereka mendengarkan ajaran Rasul Paulus, tapi mereka tidak menerima mentah-mentah. Dikatakan bahwa mereka membuka dan menyelidiki kitab suci setiap hari, supaya bisa tahu apakah yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu benar atau tidak. Mereka menyelidiki kitab suci, apakah sesuai dengan kitab suci atau tidak. Kalau tidak sesuai, apalagi kalau bertentangan, maka tidak bisa diterima. Meskipun yang ngajar itu seorang rasul sekalipun, tapi kalau bertentangan dengan kitab suci, bertentangan dengan firman Allah, maka mereka tidak akan menerimanya. Saudara, dengan semangat yang sama seharusnya, meskipun sekarang saya berdiri di mimbar, meskipun saya berkhotbah dan saya menjelaskan firman,
Tapi kalau misalnya apa yang saya katakan ini tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Allah, maka saudara tidak boleh menerimanya. Karena mungkin itu adalah ajaran manusia semata, bukan firman Allah. Nah, inilah yang seharusnya menjadi spirit kita, semangat kita, bahwa kita harus terus kembali kepada firman. Apakah sesuai dengan firman Allah atau tidak? Karena semangat reformasi gereja itu adalah semangat dari Alkitab sendiri. Menempatkan Alkitab, menempatkan firman Allah sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, izinkan saya pada malam hari ini ingin memperkenalkan apa yang disebut sebagai segitiga Apia. Nah, saudara, kalau melihat di sini ada Alkitab, ada pengalaman, ada institusi, dan ada akal budi atau rasio kita. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, kita selalu memakai semua aspek ini. Kita selalu memakai semua sarana ini untuk memikirkan sesuatu. Dalam berpikir, dalam membuat penilaian, dalam mengambil keputusan, kita memakai akal budi kita atau rasio kita. Kita memakai pengalaman kita memakai institusi, orang-orang yang mungkin lebih tahu dari kita, dan kita memakai Alkitab. Nah, tetapi kita harus selalu menempatkan Alkitab itu di atas yang lain. Meskipun kita memakai pengalaman, meskipun ada institusi yang mengatakan apa yang seharusnya kita lakukan, meskipun ada rasio kita, akal budi kita yang telah Tuhan berikan pada kita, tapi Alkitab harus selalu menjadi otoritas tertinggi. Saya berikan contoh, saudara. Contohnya mungkin di dalam pengalaman kita, bisa saja kita melihat bahwa ada orang-orang percaya yang hidupnya itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam pengalaman kita melihat ketika orang itu beriman kepada Tuhan, maka mereka hidupnya bahagia. Maka mereka hidupnya kaya raya, menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kita memakai pengalaman itu sebagai otoritas tertinggi, maka kita akan mengharapkan hal yang sama. Padahal Alkitab, firman Allah mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya akan hidup menderita juga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus siap untuk pikul salib dan menyangkal diri. Nah, mana yang akan kita ikuti? Apakah kita ikut pengalaman kita? Dan kalau misalnya orang percaya itu hidupnya tidak bahagia, tidak diberkati, kita mengatakan, oh kamu kurang iman, makanya hidupnya tidak makmur. Atau kita ikut Alkitab, firman Allah yang mengatakan bahwa memang Tuhan bisa memberkati orang percaya, tapi tidak selalu. Kita ikut yang mana? Atau contohnya misalnya institusi, ada institusi bahkan ada gereja yang mungkin akan mengatakan kamu harus melakukan ini dan itu supaya bisa selamat. Harus ikut sakramen, harus memberikan persembahan, harus berbagai hal supaya bisa selamat. Tapi firman Allah di dalam contohnya Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan oleh iman dan itu adalah anugerah Allah. Ikut yang mana? Atau mungkin seperti Kristen liberal, memakai akal budi, memakai rasio kita dan kita mengatakan tidak mungkin terjadi mujizat. Dan karena itu kalau kita membaca Alkitab, ketika kita melihat ada mujizat, maka kita harus menafsirkannya, menjelaskannya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Apakah kita ikut rasio kita, akal budi kita, atau kita ikut apa yang Alkitab bilang? Dan karena itu pertanyaannya, apa otoritas tertinggi dalam kehidupan kita? Apakah Alkitab yang selalu menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita? Karena Alkitab adalah firman Allah. Seorang teolog, J.I. Packer, dia pernah mengatakan, apakah masuk akal untuk menerima firman Allah dan percaya bahwa dia telah mengatakan kebenaran, meskipun saya tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang dia katakan? Apakah masuk akal? Tentu saja Bapak Ibu, tentu saja masuk akal. Karena kita berbicara tentang Allah. Karena dia adalah Allah dan kita adalah manusia. Tentu saja masuk akal kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita sepenuhnya pahami tentang Allah. Tentu saja masuk akal kalau memang dia mengatakan kebenaran. Karena dia adalah Allah. Meskipun kebenaran itu sulit untuk kita pahami. Saudara, sebagai manusia yang terbatas, mana mungkin kita bisa menghakimi Allah bahwa Allah salah. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak mungkin memakai otak kita untuk menghakimi Allah. Dan karena itu sekali lagi Alkitab
adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita karena Alkitab adalah firman Allah. Nah saudara, ini yang kita baca tadi dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, atau lebih tepatnya kitab suci, Alkitab itu diilhamkan Allah. Maksudnya apa diilhamkan Allah? Saudara, kalau kita melihat dalam terjemahan lain, misalnya dalam bahasa Inggris, ada terjemahan yang mengatakan bahwa all scripture is breathed out by God. Maksudnya dinafaskan keluar oleh Allah. Saudara, kalau saya misalnya sekarang ini mengadakan sedikit simulasi dan saya meminta saudara silakan menghembuskan nafas saudara ke saudara di sebelah kanan atau kiri. Coba kalau saudara melakukannya, maka teman atau saudara di sebelah kanan kiri akan tahu dari mana sumber nafas itu. Iya kan? Bahkan mungkin mereka akan tahu saudara tadi makan malam makan apa. Mungkin bisa ketahuan. Nah tapi itulah intinya. Ketika di sini dikatakan bahwa Alkitab itu dinafaskan keluar dari Allah, itu berarti bahwa kita tahu dengan jelas sumbernya adalah Allah. Bahwa sumber Alkitab adalah Allah sendiri. Karena dinafaskan keluar dari Allah. Dan karena itu sekali lagi ada otoritas langsung dari Allah. Inilah yang kita pahami. Bahwa yang pertama tadi Alkitab sebagai otoritas tertinggi karena Alkitab adalah firman Allah. Dan yang kedua, kalau memang Alkitab itu dinafaskan keluar, ada otoritas langsung dari Allah, maka seharusnya Alkitab memiliki peran utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mau gak mau, kita harus ada Alkitab sebagai penuntun kita. Firman Allah yang menuntun kita dalam hidup kita. Tadi kita sudah baca saudara dalam ayat yang ke-15. Dikatakan bahwa memang Alkitab itu memberikan hikmat bagi kita. Alkitab dapat menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Itulah manfaatnya. Lewat firman kita dapat mengenal Allah. Lewat firman kita dapat percaya, kita dapat beriman kepadanya. Tapi bukan hanya itu. Dikatakan lebih lanjut lagi ayat 16. Alkitab mempunyai manfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengajarkan apa yang benar. Pada saat yang sama, menyatakan apa yang salah. Supaya kita tahu apa yang benar. Seorang pastor, teolog, penulis buku di Amerika namanya Mark Dever, dia pernah mengatakan, jika kita tidak dapat mengatakan mana yang salah, sulit untuk kita mengatakan mana yang benar. Setuju saudara? Jika kita tidak dapat mengatakan mana yang benar, maka sulit untuk kita mengatakan mana yang salah. Karena semuanya menjadi abu-abu. Dan kita pada akhirnya akan bingung apakah ini benar atau salah, kita tidak tahu. Karena kita tidak bisa mengatakan apa yang salah itu. Makanya untuk tahu apa yang benar, seringkali kita harus tahu juga apa yang salah. Untuk bisa mengatakan apakah ini putih, kadang-kadang bahkan seringkali kita perlu pembandingannya. Ada hitam supaya kita bisa tahu, oh benar ini putih. Nah karena itu Alkitab bukan hanya mengajarkan apa yang benar, tapi pada saat yang sama menyatakan apa yang salah. Tapi juga gak cukup saudara untuk menyatakan apa yang salah. Dikatakan di sini memperbaiki kelakuan. Harus ada perubahan itu. Kalau kita tahu apa yang benar, kalau kita tahu apa yang salah, maka kita harusnya memperbaiki kelakuan kita. Harus bertobat, harus ada perubahan. Dan pada akhirnya mendidik dalam kebenaran, melatih kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Bukan hanya hidup dalam keinginan-keinginan kita, bukan hanya hidup dalam nafsu kita, tapi hidup dalam kebenaran. Dan dengan demikian, kita bisa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah saudara, sebagai penutup, aplikasi apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, implikasinya kita harus terus baca Alkitab. Kita harus terus belajar Alkitab. Karena sekali lagi Alkitab adalah otoritas tertinggi bagi kita. Ini adalah semangat reformasi gereja. Kalau kita memperingati reformasi gereja, kita harus ingat semangatnya. Bahwa semangat reformasi gereja adalah gereja yang terus diperbaharui menurut firman Allah. Tapi saudara, kalau kita nggak tahu firman Allah itu, bagaimana gereja bisa diperbaharui? Bagaimana gereja bisa direformasi?
Saudara, jangan-jangan gereja pun sedang dibentuk oleh nilai-nilai sekuler dan kita diam saja. Karena kita nggak tahu apa firman Allah itu. Karena kita tidak pernah belajar Alkitab, kita tidak pernah membaca Alkitab. Kita tidak tahu prinsip-prinsip kebenaran Allah dan kita biarkan saja kalau gereja sedang dibawa mengikuti arus dunia ini. Seorang pastor dan penulis buku rohani juga, Os Guinness, sekali lagi yang di Amerika, dia mengatakan demikian. 2 tanda yang paling mudah terlihat sebagai tanda-tanda dari sekularisasi di Amerika adalah pendewaan, angka, dan teknik. Maksudnya, apa yang menjadi ukuran kesuksesan, keberhasilan dalam gereja adalah angka dan teknik. Angka, jumlah jemaat. Angka, jumlah persembahan. Angka, jumlah gereja yang dibangun dan sebagainya. Teknik pertumbuhan gereja. Teknik bagaimana melakukan pemuridan. Dan itulah yang terus menjadi tanda bahwa sebenarnya terjadi sekularisasi di gereja di Amerika. Mengikuti arus dunia ini. Dibentuk oleh nilai-nilai sekuler. Tapi saudara, saya rasa terjadi juga di sini. Bukan hanya di Amerika saja. Karena mungkin seringkali kita sebagai orang Kristen, kiblat kita, kalau bisa dibilang kiblat, kita mengikuti gereja Amerika. Dan karena itu ketika terjadi sekularisasi di Amerika, di gereja Amerika, kita juga ikut. Kita juga mendewakan angka dan teknik. Saudara, sebagai GKY harusnya kita bangga bahwa GKY adalah gereja reform. Kita mengikuti ajaran reform. Tapi seharusnya kalau memang benar kita adalah gereja reform, maka seharusnya kita ikut semangatnya juga, saudara. Semangat reformasi gereja, yaitu terus tunduk di bawah firman Allah. Yaitu terus diperbaharui sesuai dengan firman Allah. Yang berarti kita harus terus belajar Alkitab. Selidiki firman. Belajar. Sama seperti orang-orang di Berea itu. Dan tidak hanya berhenti di situ. Terus hidupi, terus lakukan firman itu. Supaya memang sesuai dengan slogan reformasi. Semper reformanda secundum verbum Dei. Gereja yang terus direformasi menurut firman Allah. Ini yang pertama, saudara. Implikasinya kita harus terus baca dan belajar Alkitab. Yang kedua, kalau memang kita ikut semangat reformasi gereja, maka kita harus introspeksi. Dan kita harus berubah. Kita harus terus introspeksi kehidupan kita. Baik secara pribadi maupun secara gereja. Kita bisa bertanya, apakah ada hal-hal yang kita lakukan, yang gereja lakukan, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan karena kita introspeksi, harus jujur. Harus jujur melihatnya. Kalau ada, dan kalau kita yakin bahwa memang firman Allah adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, maka kita harus ubah. Sebagai contohnya, saudara, di dalam Alkitab ada yang namanya disiplin gereja bagi jemaat yang tidak mau bertobat. Beberapa contoh di sini saya berikan, ada beberapa ayat-ayat dan saudara nanti bisa melihatnya juga. Berulang kali ditekankan bahwa kita harus menjalankan disiplin gereja itu. Tapi saudara, kita tahu bahwa di Indonesia ini sangat jarang gereja menjalankan disiplin gereja. Mungkin kita mengatakan tradisi kita tidak menjalankan disiplin gereja. Tapi kita harus kembali bertanya, apakah tradisi lebih tinggi otoritasnya dari firman Allah? Kembali saya mengutip Mark Dever. Dia mengatakan, bayangkan saudara, orang-orang Kristen yang berlutut dalam kelompok-kelompok pemulihan. Mereka mendengar khotbah tentang anugerah Tuhan yang selalu tersedia bagi mereka. Mereka sedang dihibur dalam dosa mereka dan tidak pernah ditegur. Bisa bayangkan, saudara? Kita bisa membayangkannya. Terjadi, bisa sangat mungkin terjadi di gereja kita. Jemaat-jemaat yang terus dihibur. Allah mengasihi engkau, Tuhan sayang kepadamu. Tapi hanya sampai di situ. Dan mereka tidak pernah ditegur atas dosa mereka.
Mereka hanya terus dihibur dalam dosa mereka. Karena itu kita tidak menjalankan disiplin gereja. Atau mungkin saudara, mungkin alasannya lebih simpel. Kita tidak menjalankan disiplin gereja karena kita tidak saling kenal satu sama lain. Karena kita memang tidak ada relasi yang terbuka. Karena itu kita tidak tahu kalau memang ada saudara kita juga yang hidupnya itu dalam dosa. Atau bahkan kita nggak peduli apakah saudara kita, teman kita itu hidupnya sesuai dengan firman atau tidak. Kita hanya mempunyai relasi yang di permukaan, tidak saling memperhatikan. Dan karena itu tidak akan bisa untuk menegur, tidak akan bisa menjalankan disiplin gereja. Saudara, saya sadar saya berbicara tentang hal-hal ini, sebenarnya ini suatu otokritik, yaitu saya mengkritik diri saya sendiri juga. Sebagai rohaniwan, sebagai hamba Tuhan, ketika saya berkhotbah, memakai firman Tuhan untuk mengkritik gereja, maka saya juga sedang dikritik. Dan berarti saya pun harus berubah. Dan berarti kita semua harus terus introspeksi. Kita semua harus terus menegur diri kita. Karena kita ikut semangat reformasi gereja. Gereja yang terus diubahkan, terus diperbaharui menurut firman Tuhan. Saudara, mari terus kita ikut semangat ini. Bukan hanya di dalam bulan Oktober ini ketika kita memperingati reformasi gereja, bukan. Tapi setiap saat, setiap hari harusnya kita terus mempelajari firman Allah dan karena itu kita mereformasi diri kita dan mereformasi gereja kita. Tapi dimulai dari diri kita pribadi. Hidup sesuai dengan firman Allah. Hidup berkenan kepada Tuhan. Pada akhirnya untuk memuliakan Tuhan sendiri. Kalau memang hidup kita sesuai dengan firman Allah, saudara percayalah bahwa itu akan menjadi daya tarik sendiri bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan itu akan membawa mereka untuk datang mengenal Allah. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tuhan bisa pakai kita. Kita tidak perlu khawatir dengan angka dan jumlah, akan terjadi dengan sendirinya. Karena Tuhan pakai kita untuk membawa banyak orang untuk mengenal Dia. Tapi memang hidup kita harus terus diubah. Hidup kita harus terus direformasi sesuai dengan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami, yang boleh kembali menegur kami bahwa sudah seharusnya firman-Mu itu adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak hidup sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami kalau sebagai gereja kami terlalu nyaman dengan apa yang kami lakukan, sehingga kami tidak terus-menerus memperbaharui gereja Tuhan seturut dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan tolong kami Tuhan sebagai umat-Mu, tolong kami untuk terus mempelajari firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan ketika kami membaca dan mempelajari firman-Mu, biarlah itu menjadi suatu cermin bagi kami. Sehingga kami pun boleh dengan jujur mengintrospeksi diri kami masing-masing. Dan dengan demikian kami boleh berubah sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan sebagai umat-Mu supaya kami boleh hidup setia kepada Tuhan, terus mengikuti firman-Mu. Dan dengan demikian Tuhan boleh pakai kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Membawa banyak orang untuk boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu ini. Dan kami berdoa Engkau yang terus menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa.